Masih bicara kenaikan PBB namun di tempat berbeda. Setelah berunjuk rasa besar-besaran menuntut Bupati Pati mundur, kini warga Pati, Jawa Tengah membuat posko mengawal proses pansus pemakzulan Bupati di DPRD setempat. Posko dibangun masyarakat Pati bersatu di depan kantor Bupati. Posko untuk mengawal proses pansus pemakzulan yang saat ini bergulir di DPRD Pati. Tak hanya itu, warga juga membuka donasi untuk mengawal kasus hukum Bupati Sudewo di Komisi Pemberantasan Korupsi. Hari ini rapat pansus hak angket DPRD Pati tentang pemakzulan Bupati Sudewo digelar dengan agenda pemeriksaan 3 camat, kepala desa, serta kantor BPKAD Pati. Dari hasil pemeriksaan ditemukan soal surat edaran yang mewajibkan warga menunjukkan bukti lunas pembayaran PBB P2 jika ingin mengurus administrasi di kantor kecamatan bukan atas perintah Bupati. Namun terkait kenaikan pajak hingga 250% merupakan keputusan Bupati, bukan usulan dari camat. Ini dari usulan siapa? Pak Bupati, katanya inisiatif dia sendiri, tidak ada perintah dari Pak Bupati. Terus terkait pernyataan Pak Bupati terkait dengan 250% kenaikan itu, salah satu usulan dari camat, kades dan tokoh masyarakat, ternyata camatnya tidak. Dia sudah disampaikan bahwa gini ya kenaikannya, terus camat menyetujui, bukan usulan mereka. Kementerian Dalam Negeri terus mengawasi dan memantau proses politik yang terjadi di Pati melalui panitia khusus atau pansus pemakzulan Bupati Pati Sudewo oleh DPRD Kabupaten setempat. Teguran dan evaluasi telah dilayangkan Kementerian Dalam Negeri atas kebijakan Bupati yang dinilai memicu polemik. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan hingga kini Sudewo masih berstatus aktif sebagai Bupati. Masih aktif sejauh ini. Sudah dipanggil Pak dengan Kemendagri Pak? Ya, ada proses komunikasi, ada proses teguran, ada proses. Bagaimana kegiatan di posko pemakzulan yang mulai didirikan dan bagaimana proses pemakzulan yang berlangsung di DPRD Pati? Ya, selamat petang Maidov dan saudara. Ini memang setelah libur selama 4 hari karena ada rangkaian upacara kenegaraan, pansus hak angket DPRD Kabupaten Pati mulai tadi pagi ini kembali berjalan. Dan secara maraton pansus ini memeriksa beberapa pihak yang hari ini agendanya adalah memeriksa tentang kenaikan PBB P2 yang hingga mencapai 250%. Meskipun kenaikan ini telah dibatalkan atau ditunda oleh Bupati Pati, ini pansus tetap memintai keterangan sejumlah pihak. Salah satunya adalah dari camat dan kepala desa yang ada di Kabupaten Pati. Setidaknya tadi dalam pantauan kami ada 3 perwakilan camat yang dipanggil dan kemudian dimintai keterangan. Dalam fakta yang hadir dalam persidangan tadi atau dalam rapat tadi, bahwa camat ini memang tidak ikut serta menentukan nominal kenaikan PBB hingga 250%. Dirinya hanya diminta untuk kemudian mensosialisasikan dan memberi arahan kepada kepala desa agar kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati ini bisa dilaksanakan. Terbukti dengan adanya surat edaran dari kecamatan yang isinya adalah mewajibkan warga yang akan mengurus administrasi kependudukan ini harus sudah lunas pajak. Nah, dalam kesempatan itu, camat mengakui bahwa surat edaran itu adalah memang inisiatif dari dirinya. Hal ini dilakukan untuk memberi penekanan kepada masyarakat agar mau atau tertib dalam membayar pajak. Nah, sementara untuk nominal kenaikan ini dari camat tidak mengakuinya. Nah, selain itu dari kepala desa ini juga ada fakta baru
kebetulan di antara 3 orang yang dipanggil tadi ada salah satu ketua Pasopati, yaitu ketua paguyuban kepala desa di Kabupaten Pati, yang menjelaskan bahwa pihaknya juga tidak ikut sertakan dalam pengambilan keputusan kenaikan pajak hingga 250%. Hal ini kemudian yang membuat mereka hanya melaksanakan kebijakan dari pemerintah daerah. Pemeriksaan sejumlah pihak-pihak juga dilakukan dan dilakukan secara maraton. Iwan, tapi apa ada informasi soal hasil dari pansus pemakzulan bupati ini? Kapan akan selesai? Ya, untuk pansus angket ini belum tahu kapan akan selesainya. Setidaknya dari kemarin kesepakatan ada 12 poin yang akan dibahas atau akan diselidiki oleh pansus. Ini kalau kita runtut dari tanggal 14 kemarin, yaitu tentang kasus di RSUD, kemudian hari ini tentang kenaikan PDB, dan masih ada 10 item lagi. Nah, ini waktunya untuk selesai kapan ini masih belum bisa diketahui, namun kemarin dari Ketua Pansus menyampaikan bahwa meskipun ada waktu 60 hari untuk penyelesaian pansus ini, pihaknya berupaya secepat mungkin menyelesaikan 12 PR yang diberikan oleh masyarakat agar segera terselesaikan dan bisa diproses berikutnya. Iwan, terakhir singkat saja, Bupati pansus ini kan punya hak untuk memanggil pejabat-pejabat terkait termasuk juga Bupati. Kalau ia ada rencana dipanggil kapan? Ya, untuk pemanggilan Bupati ini rencananya akan dilakukan setelah semua dinas atau pihak yang terkait ini dimintai keterangan. Setelah nanti ada keterangan dari para pihak terkait ini, baru rencananya akan dikonfirmasi langsung kepada Bupati Pati. Nah, terkait kapannya ini kami belum bisa mendapat konfirmasi pasti, tapi yang jelas ada rencana ke sana. Nah, kita tunggu saja bagaimana nanti perkembangan pansus ini dan kita kawal bersama-sama. Oke, baik. Terima kasih jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah.